Jadi janji Tuhan tidak pernah gagal. Itu yang perlu kita imani dan perlu kita amini. Bahwa kasih karunia Allah selalu ada dalam hidup kita, selalu ada di dalam penyertaan kita, karena kita selalu disertai dan janji Allah selalu berhasil dan pasti tidak ada yang gagal. Kisah ini saya ambil dari kisahnya Abraham. Nah, pasti tahu ya kisah Abraham. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Pada Kejadian 12 ayat 1 dan 2, saya bacakan ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Sebentar saya cari dulu catatan saya. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan nomor satu kepada Abraham itu apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Padahal saat itu Abraham juga sudah nggak muda-muda amat, dia sudah umurnya 70-an. Kemudian kalau tuh 70 60 kebanyakan kan istrinya kan 60, kalau 70 itu istrinya 60, maka kemudian pasti apa Sarah juga sudah menopause. Itu keadaan yang terjadi. Seolah-olah janji Tuhan itu diberikan pada saat yang sangat terlambat. Siapa yang sering merasa janji Tuhan itu tak terlambat? Percayalah, janji Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun bagi kita itu sudah terlambat, tetapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Karena apa? Nanti kita akan belajar. Ternyata Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Tuhan bisa mengkondisikan segala sesuatu. Itu sehingga kondisi atau keadaan itu terjadi. Sehingga hal yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Mari kita belajar soal mengenai janji Tuhan itu adalah karena bukan hanya karena dia tidak pernah ingkar janji, tetapi dia bisa membuat situasi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ini yang harus kita pegang pada malam hari ini. Bahwa janji Tuhan, walaupun kelihatannya nggak mungkin, walaupun kelihatannya mustahil, walaupun bagi kita sudah telat, bahkan kalau kita tahu kisah Lazarus, sudah mati Lazarus. Tetapi janji Tuhan tetap berlaku, ya dan amin. Dan kemudian yang terjadi apa? Lazarus bisa dibangkitkan dan dia hidup kembali. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah terlambat, bukan karena timingnya Bapak Ibu, tetapi karena kuasanya, karena El Shaddai, dia dikenal sebagai Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia bisa merubah situasi yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya sudah terlambat menjadi tidak terlambat, karena dia memegang kuasa atas waktu, atas dunia, atas segala ciptaan. Karena dia adalah pencipta itu sendiri. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Walaupun seolah-olah terlambat, walaupun seolah-olah sudah tidak mungkin lagi, tapi percayalah, hari ini kita diingatkan, Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal, karena Dia yang menolong kita, Dia yang berjanji, karena Dia yang memberkati kita, karena Dia yang bisa merubah situasinya. Itu yang kita pegang pada malam hari ini, supaya kita semuanya dikuatkan, supaya kita semuanya memahami bahwa janji Allah atau inisiatif Allah. Nah, ini yang penting. Jangan sampai apa yang kita inginkan itu yang kita doakan mati-matian, itu kan yang kita inginkan. Nah, kalau itu inisiatif Allah, pasti terjadi. Jadi yang penting adalah apa? Inisiatifnya harus dari Tuhan. Kalau inisiatif dari Tuhan, pasti terjadi. Itu yang perlu kita pegang di Kejadian 12 ayat 1 dan 2 tadi. Walaupun Abraham sudah tua, walaupun Sarah sudah tua, sudah menopause, dia tetap melakukannya. Karena apa? Ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu kamu akan aku jadikan bangsa yang besar.
Itu yang dipegang oleh Abraham. Itu yang membuat dia kuat. Dia bukan bukan hanya menjadi orang kaya, tetapi dia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang tidak punya anak, dijanjikan punya anak. Waktu berjalan terus, tetapi Sarah tetap mandul. Di dalam perjalanan waktu, pada saat dia menerima janji Tuhan, sampai pada waktu mendekati penggenapan, Sarah tetap mandul. Ini yang membuat mereka pusing. Ini yang membuat kita juga pusing. Ini yang membuat kita jadi gentar. Masa iya begitu? Masa iya tadi ada yang komen, kalau kita bisa minta pintunya terbuka, Tuhan pasti akan bukakan pintu. Yes, Tuhan itu pasti buka. Dia adalah pribadi yang suka membukakan pintu. Kembali pada di Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, sebentar saya supaya nggak meleset. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan mengulangi lagi. Di Kejadian 12 dia ngomong sama Abraham. Di Kejadian 15 Tuhan ngomong sekali lagi kepada Abram. Supaya apa? Supaya dia menjadi tetap kuat. Supaya Abram itu menjadi tetap kuat. Dan menegaskan bahwa janji Allah adalah karya Allah. Janji yang Tuhan berikan adalah karya Tuhan. Itu yang perlu kita pegang. Jadi penantian panjang itu menguji iman mereka. Iman mereka ini Abram dan Sarah. Demikian juga kadang-kadang penantian yang panjang itu membuat itu juga menguji penantian kita. Nah, siapa yang menanti? Siapa yang menanti-nantikan janji Allah? Kok seolah-olah tidak pernah datang? Kok seolah-olah sudah terlambat? Percayalah, hari ini pernyataan Allah, janji Allah tidak pernah terlambat. Abram dan Sarah akhirnya mengikuti pemikiran manusia karena dia capek, karena Abram dan Sarah itu capek. Satu titik dia udahlah, mungkin anak keturunanmu bukan dari aku. Nah, Sarah mulai mengutak-atik janji Allah. Sehingga dia menyodorkan di Kejadian 16 ayat 2 dikatakan di situ, berkatalah Sarah kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah, seolah-olah dia mengatakan bahwa janji itu untuk Abram, bukan untuk Sarah. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Karena zaman dulu anaknya budak itu juga anaknya juragan. Kalau diambil alih dia harus terima. Dan Abram mendengarkan kata Sarai. Jadi kemudian terjadilah yang sampai sekarang masih jadi masalah. Itu karena akibat pemikiran dari Sarah. Jadi pemikiran yang tidak tepat. Makanya jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran-pemikiran di luar Tuhan. Yang penting pokoknya janji, pegang janji Allah. Percaya sepenuhnya. Maka itu akan terjadi. Itulah masalahnya, karena mudah bagi manusia untuk kehilangan kesabaran, mudah bagi manusia untuk mencari jalan keluar sendiri. Padahal Tuhan mau kita tetap beserta dengan Dia, kita tetap mengikuti jalan-jalan Dia. Demikian. Jadi kemudian dari mau, tetapi satu hal yang di awal tadi saya bicarakan, walaupun manusia gagal, walaupun kita gagal, tetapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Ini yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini mungkin sudah keluar jalur, sudahlah, saya nggak terima janji Tuhan, nggak apa-apa, yang penting hidup saya masih bisa hidup. Jangan Bapak Ibu, tetap pegang janji Dia. Jadi karena pada saat kita bertobat, pada saat kita berbalik kepada janji Allah, Tuhan ternyata tidak membatalkan janjinya. Itu di Kejadian 17 ayat 19. Coba saya baca ya. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak. Jadi pada saat sudah lahir anak-anak dari siapa ini? Ha- Hagar, anak dari Hagar, tapi Tuhan datang lagi kepada Abraham. Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu.
dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Makanya kita ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan paling senang disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena apa? Karena memang janji dia itu kepada Abraham untuk kemudian nanti punya keturunan namanya Ishak. Ishak nanti punya keturunan namanya Yakub. Itu adalah satu set sebutan yang dia sebut sendiri. Aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jelas bukan Allah yang sebelah. Jadi yang Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Allahnya sebelah ya. Itu yang mesti kita pahami bahwa Allah itu yang sebelah berbeda loh dengan punya kita, karena punya kita adalah Allah Abraham, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kuncinya ini kita mulai masuk kepada kuncinya ini. Tadi kan janji Allah itu terjadi walaupun kita sudah melenceng, walaupun kita sudah tidak di jalurnya. Tetapi pada saat kita berbalik, makanya Tuhan perlu ingatkan Abram. Tuhan perlu ingatkan Abram supaya berbalik dia. Nah, yang terjadi adalah kejadian 21. Kejadian 21 ayat 1 dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukannya pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ini ada satu rahasia besar Bapak Ibu. Kalau Allah punya maksud dan tujuan, maka dia bisa melakukan apa yang menjadi maunya supaya tetap terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di situ dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Kata memperhatikan ini itu di dalam bahasa Ibrani adalah pakat, ya, pakat. Pakat ini ternyata muncul di Perjanjian Lama sebanyak 285 kali. Kata ini muncul pertama kali di Kejadian 21 ayat 1 yang berarti, nah ini artinya bukan hanya memperhatikan, bukan datang kemudian ngelihat Sarah ini kenapa, Sarah ini bagaimana, kenapa dia kok nggak percaya janjiku, enggak Bapak Ibu, dia melakukan perubahan, dia melakukan regenerasi dalam tubuhnya Sarah sehingga dia bisa punya anak kembali. Maka disebut di situ pakat tadi itu mengunjungi atau memelihara. Sehingga kalau kita lihat di kalimat berikutnya, Tuhan memperhatikan Sarah. Memperhatikan ini mengunjungi dan atau memelihara Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Sarah ini loh yang nggak pernah dijelaskan Bapak Ibu. Bahkan ayatnya cuma bilang Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Berarti bukan kemudian Ishak itu lahir dari tubuh yang sudah menopause Bapak Ibu. Tubuhnya itu berangsur berubah sehingga dia bisa tidak menopause lagi, kemudian benih itu muncul, kemudian terjadi hubungan dengan Abraham dan Sarah harus terjadi seperti itu kecuali Yesus ya. Yesus itu adalah berbeda memang, tetapi Ishak itu harus seperti itu karena dia bukan Yesus. Jadi Tuhan melakukan seperti itu. Sarah yang diperbaiki, Sarah yang diregenerasi tubuhnya sehingga kemudian Ishak pun lahir. Ini sebuah rahasia besar. Ternyata Tuhan bisa membuat kita menjadi kuat kembali. Tuhan bisa membuat kita menjadi berguna kembali. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah merasa, aku sudah tua, aku mau gimana lagi. Kalau ada rencana Tuhan di dalam pemakaian Tuhan terhadap Bapak Ibu, dia bisa melakukan. Dia bisa merubah. Kalau dia bisa merubah dan meregenerasi Sarah sehingga Sarah bisa punya anak, apapun dia bisa lakukan. Yang sakit bisa disembuhkan. Yang punya masalah dengan tubuhnya, organ-organ tubuhnya bisa dipulihkan. Percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah El Shaddai. Apapun kondisi kita, tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia
selalu menepati janjinya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Itu yang kita pegang. Kalau waktunya sudah terlewatkan buat kita pun, Dia bisa merubah segala sesuatunya menjadi tepat lagi, menjadi on track lagi, sehingga bisa terjadi. Jadi kalau baca Alkitab kita baca pelan-pelan ya, renungkan ini apa yang ada apa ini? Ternyata kuncinya di Kejadian 21 ayat 1 dan ayat Kejadian 21 ayat 1 itu dahsyat ternyata. Bukan cuman Tuhan memperhatikan, tetapi dahsyat, ada perubahan. Itu yang Tuhan lakukan. Apa yang terlambat Bapak Ibu? Percaya tidak ada yang terlambat. Apa yang bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, apa yang tidak mungkin, janji Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan dan Bapak Ibu terima dan menjadi tidak mungkin sekarang ini. Percayalah Tuhan bisa membuatnya mungkin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang terus terus memberi kami kekuatan Tuhan, sehingga iman kami pun dibangkitkan Tuhan, dan kami percaya bahwa tidak ada janjimu yang tidak tergenapi, tidak ada janjimu yang meleset Tuhan. Walaupun kami kadang salah jalan, tapi kami percaya Tuhan, pada saat kami kembali, pada saat kami masuk dalam jalur-Mu lagi Tuhan, kasih karunia-Mu yang luar biasa, itu yang menguatkan kami, itu yang menolong kami, itu yang memampukan kami, dan merubah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi mampu kembali, kami menjadi kuat kembali, kami menjadi sehat kembali untuk melakukan tugas-tugas daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin.